Hasil survei Litbang Kompas ya, kami penting untuk menyoroti soal hasil head to head di mana Pak Prabowo unggul baik melawan jika diposisikan melawan Ganjar maupun Pak Anies Baswedan. Menurut kami ini terjadi karena publik melihat Pak Prabowo sebagai sosok pemersatu, tokoh pemersatu dan selalu mengedepankan narasi-narasi persatuan. Kita ingin menguji puluhan nama yang muncul baik di kalangan elit politik maupun di kalangan media. Jangan lupa bukan hanya nama itu-itu saja yang muncul di radar pemilih. Jadi, semua nama kita masukkan karena bagaimanapun mereka berhak untuk diuji oleh publik melalui survei secara saintifik. Dan kemudian kita kerucutkan nama-nama tersebut hingga simulasi 3 nama. Dan hasilnya konsisten, Prabowo Subianto unggul. Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo adalah satu-satunya baca pres yang bisa diterima oleh akar rumput baca pres lain apabila baca pres yang dia dukung tidak lolos ke putaran kedua. Nah, kami juga akan terus konsisten ya, mengedepankan isu persatuan ini karena selain karena persoalan elektoral saja ini juga ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kebangsaan, bahwa para elit ya harus menunjukkan atensi terhadap persatuan agar kita tidak kehilangan momentum untuk melompat jauh ke depan. Dan kalau misalnya yang masuk putaran kedua Prabowo versus Anies Baswedan, suara Prabowo jauh lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya yang masuk 3 nama itu Prabowo, Ganjar, kemudian Pak Erlangga Hartarto, Pak Prabowo unggul 50% per 1 karena suara Mas Anies itu cenderung lari ke Pak Prabowo. Dan kalau misalnya masuk simulasi pasangan, ada nama Erick Thohir yang cukup lumayan mengungkit secara elektoral, menyumbang kurang lebih sekitar 1-4%. Jadi meskipun tidak signifikan secara statistik, sumbangan Erick Thohir ini baik ke Ganjar atau ke Pak Prabowo bisa menjadikan perbedaan siapa yang menang maupun yang kalah. Sebagai bangsa yang maju, bangsa yang ekonominya keempat terbesar di dunia, ini yang diramalkan banyak ahli-ahli strategis dunia. Jadi terlepas konteks pemilu, kita berkepentingan untuk terus ya menarasikan persatuan nasional. Survei Litbang Kompas yang dilakukan periode 27 Juli-7 Agustus tahun 2023 kian membuktikan calon Presiden Prabowo Subianto semakin unggul head-to-head dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di bursa pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dari skema head-to-head, Menteri Pertahanan RI itu berhasil mengantongi keunggulan yang signifikan saat berhadapan dengan Capres PDI Perjuangan maupun Capres Koalisi Perubahan. Berdasarkan hasil survei, jika Pilpres dilangsungkan pada saat survei diadakan maka hasilnya adalah Prabowo unggul dari Ganjar. Dari survei Litbang Kompas dengan skema head-to-head, Prabowo memperoleh dukungan sebesar 52,9% suara, sedangkan Ganjar 47,1%. Prabowo memperoleh 52,9%, sedangkan Ganjar 47,1%. Perolehan kali ini semakin memperlebar jarak keterpilihan Prabowo dengan Ganjar, yang sebelumnya 2,2% pada Mei tahun 2023 menjadi 5,8%, ungkap redaksi Litbang Kompas. Sementara itu, di dalam simulasi Litbang Kompas lainnya, Prabowo juga terekam unggul telak ketika berhadapan dengan Anies. Capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, itu berhasil unggul dengan angka 65,2%, sedangkan Anies hanya memperoleh dukungan sebesar 34,8%. Hasil survei menunjukkan terjadinya akumulasi perolehan suara untuk Prabowo dalam skema head-to-head, 2 calon berhadapan, tulis redaksi Litbang Kompas. Baik pendukung Ganjar atau Anies terekam cenderung memberikan dukungan kepada ketum Gerindra tersebut pada putaran kedua Pilpres ketimbang capres lainnya. Dalam simulasi Prabowo melawan Ganjar,
suara dari kalangan pendukung Anies cenderung semakin besar mengarah ke arah Prabowo. Di dalam survei itu juga menunjukkan aliran suara dukungan dari Anies ke Prabowo mencapai 69,9% atau naik dari 60,1% dari Mei tahun 2023. Demikian juga dalam skema Prabowo melawan Anies, dukungan dari pemilih Ganjar yang mengalir ke Prabowo bertambah besar, dari 64,1% menjadi 71,6%, pungkas redaksi Litbang Kompas.